Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suaminya. Katanya ini suaminya seorang yang baik, seorang yang pendiam, rajin ibadah, dan sayang sama istrinya. Nah pertanyaannya sekali lagi kembali ya, kenapa seorang suami kok pergi ninggalin istrinya? Tapi istrinya masih yakin kalau suaminya ini sayang dan cinta sama istrinya. Namanya Astuti, umurnya kurang lebih 30 tahun. Ya, Mbak Astuti, ini kita mau ngobrol ini sekalian di mobil ya. Iya. Ya, ini Mbak Astuti dari rumah langsung ketemu sama kita ini? Iya, langsung. Karena aku tuh nggak sabar pengen cepet-cepet ketemu sama suami aku yang udah 2 bulan belum balik-balik. Dua bulan nggak ada kabar sama sekali, di telepon nggak bisa, di SMS nggak bisa, sosial medianya mati semuanya, dan 2 bulan ini tidak menafkahi. Sebenarnya masalah yang terjadi itu seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu. Mbak Astuti coba jujur sama kita, terbuka sama kita masalahnya seperti apa. Nanti insya Allah kita akan coba bantu di situ. Iya, jadi gini Mas, dia itu kan kerja sebagai supir bus biasa gitu kan. Dan dia tuh jadi supir bus antar kota gitu, dari Purwokerto ke Jakarta bolak-balik gitu. Dan akhir-akhir ini tuh saya khawatir gitu loh Mas, dia kok udah hilang kontak gitu, dan dia juga nggak balik-balik gitu, nggak balik ke rumah gitu kan. Saya khawatir dong, kenapa sih kok dia udah hilang jejak itu. Harusnya tugas seorang suami tahu dong, tugas seorang suami apa? Menafkahin lahir dan batin. Kalau 2 bulan nggak ada menafkahin, nggak ngasih kabar, nah kurang 1 bulan lagi, ini istri bisa menggugat cerai. Saya Mandala Padisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Harusnya tugas seorang suami tahu dong, tugas seorang suami apa? Menafkahin lahir dan batin. Kalau 2 bulan nggak ada menafkahin, nggak ngasih kabar, nah kurang 1 bulan lagi, ini istri bisa menggugat cerai. Tapi yang terjadi, Astuti ini, ya, dia berusaha mencari suaminya. Dia berusaha mencari tahu suaminya. Mas Harjo nggak biasanya seperti ini ya? Enggak Mas, karena aku tahu betul dia tuh orang baik banget, dan dia tuh soleh gitu kan, rajin sholatnya, dan dia tuh orang pendiam, nggak gampang bergaul sama orang juga. Dan beda lah kayak dulu, kayak aku tuh kisah punya mantan gitu yang taunya dia orang nakal, nggak benar segala macam. Dan aku punya suami yang sekarang itu dia baik banget. Nah ini kan harusnya seorang suami yang baik, ya kan, harusnya lebih peduli dong sama istrinya, ya kan, harus ngasih kabar supaya istrinya nggak khawatir, supaya istrinya nggak nunggu lama. Ini udah 2 bulan loh. Iya, dan aku bener-bener nggak nyangka banget, bener sakit banget, udah lama ditinggal selama 2 bulan gitu. Dan dia kan biasanya kan ngasih kabar. Jadi kalau 2 hari sekali. sorry aku potong berarti kalau misalkan dia kerja keluar kota gitu, dia langsung pulang tuh kayak pagi, malamnya langsung pulang. Dia tuh kerja selama 3 hari, 4 hari Mbak, dia kerja Purwokerto, Jakarta iya. kan. Oh, berarti di Purwokerto 3 hari terus baru pulang gitu. Iya, baru pulang, 3 hari 4 hari baru pulang. Tapi selama detik-detik itu, pada saat itu kok dia kok jarang-jarang kasih kabar gitu ya. Jadi pulang tuh lambat gitu. Makanya lebih dari 4 hari ini. Iya, lebih dari 4 hari itu tuh beda banget gitu kan, nggak kayak biasanya, nggak kayak biasanya dia tuh balik gitu kan, kurang dari seminggu dia tuh pulang. Tapi detik ini udah, pokoknya udah bener-bener beda banget. Saya juga khawatir iya, sempat sakit hati juga iya, karena ditinggal lama kan. Mbak udah coba cross check ke keluarganya? Waktu itu pas aku datang ke rumah orang tuanya dia, tahu-tahu ada SMS dari suami aku, Pak. Dia bilang
kamu nggak usah cari aku dulu, aku di sini baik-baik aja gitu. Sewaktu suaminya yang namanya Harjo ini pergi meninggalkan rumah, dia cuma SMS itu. Nggak ngasih kabar dia di mana, nggak ngasih kabar dia berapa lama perginya. Dia cuma SMS supaya istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa ini? Ada apa ini? Semakin penasaran dong istri di sini, semakin khawatir istri di sini. Aku tuh khawatir gitu loh. Aku harus nyari kemana lagi, kenapa aku bisa sampai kayak gini, kan biar cepet gitu, biar gampang bisa nyari dia, biar ketemu gitu. Terus Mbak udah nyari ke mana aja selain ke rumah orang tuanya? Pas setelah aku cari ke keluarga, ke orang tua Harjo, suami aku, kan mereka udah nggak tahu. Nah, cara satunya kan aku tahu tuh, aku punya nomornya temennya suami aku, tapi aku hubungin dia nggak aktif, makanya aku nggak tahu. Siapa namanya temennya? Namanya Gatot. Jadi kan informasinya udah jelas semua. Yang udah cari ke rumahnya, tapi nggak tahu. Temen-temennya yang terakhir Gatot ya, temen deket ini juga mati juga infonya. Iya udah. Nah berarti Mbak udah coba ke pulbusnya. Klien kita yang namanya Astuti ini sudah berusaha nanya ke tempat pulbusnya. Dia sudah nanya ke sana, sudah telepon ke sana, katanya Harjo ini sudah lama tidak nyupir lagi. Ya udah, ini berarti ada kemungkinan kalau kita mau melakukan pencarian ke tempat pulbusnya atau ketemu keluarganya. Ngapain ke pulbusnya lagi, kan dia udah keluar katanya. Banyak teman biasanya kalau supir itu, Vel. Kita harus tanya Gatot. Kalau untung-untungan Gatotnya ada di tempat pulbus itu ya kita bisa tanya langsung. Tapi kalau nggak ada ya mungkin kita harus cari lagi Gatot di mana. Gitu. Ya sudah. Kira-kira kita kemana dulu? Kita kemana ini? Pulbus. Pulbusnya. Ya, Ya udah, ini tahu tempat pulbusnya. tahu. Ya sudah, kita menuju ke sana. Yuk. Oke, Ya. ayo Pak. Yuk, Pak. Mbak fotonya, Mbak ya? Foto suaminya, Mbak. Misi, Pak. Mau numpang nanya, Pak. Iya, Bapak kerja di sini? Iya. Pak siapa namanya? Pandang. Pandang, saya Mandala, Pak. Iya. Ini Feli, kenalin. Feli. Iya. Iya, halo Pak. Iya, enggak Pak, ini kita mau nanya supir yang pernah kerja di sini namanya Harjo. Coba ke ini aja, tanya ke sopirnya langsung. Oh, supir ini, Pak ya? Ada kemungkinan dia kenal, Pak ya? Udah. Ya, makasih, Pak ya. Ya, makasih, Pak. Wah, tidur nih. Pak. Kaget ya. Maaf Pak. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Lagi istirahat ya? Iya, Mas. Pak, nanya sebentar bisa ya? Iya, bisa, Mas. Kenal dengan Pak siapa ini? Pak Luhur, Mas. Nggak bisa turun, Pak ya? Aduh, pintunya seret nih, Mas. Oh, rusak. Ya udah. Pak siapa, Pak Luhur? Iya, Mas. Kenal ini nggak supir yang namanya Pak Harjo, Pak? Ini nih Pak fotonya, coba lihat dulu, Pak. Ini nih Pak fotonya, Kalau Pak. suami kamu mana? Ini Pak Harjo, Pak. Oh, ini. Saya kenal nih, Mas. Kenal? Kenal, Mas. Betul. Betul, Mas. Ada. Masih suka nyupir di sini nggak, Pak? Pak Harjo udah pindah di luar, Mas. Maksudnya? Udah pindah kerja, Mas. Khawatir dong istrinya ini, bingung istrinya ini kenapa? Katanya suami yang baik, suami yang perhatian, kok nggak ada kabar. Pindah kerja juga nggak bilang-bilang. Di mana kerjanya, Pak? Aduh, nggak tahu dah, Mas. Kalau masalah dia pindah kerjanya, Mas. Iya, ini istrinya, Pak, nyariin karena nggak pernah pulang. Nggak pernah dengar kabar, atau mungkin Pak Gatot kenal nggak Pak Gatot temennya, Pak? Nah, supir bus itu bilang dia kenal sama Gatot, cuman katanya Gatot ini lagi nyupir Jakarta Purwokerto, Purwokerto Jakarta. Lagi keluar, Mas, nggak ada di pulbus. Oh, jadi lagi nyupir Gatotnya juga? Iya, Mas. Ke Purwokerto ya? Iya. Kalau Pak Gatot tahu rumahnya, Pak? Kalau Pak Gatot saya kurang tahu dah, Mas. Nggak tahu rumahnya juga? Iya, Mas. Mana? Gimana ya? Tapi biasanya Pak Gatot tuh pulangnya kapan, Pak? Itu berangkatnya dia kapan? Kan dari Purwokerto ke Jakarta sekarang. Oh. Biasanya baliknya kapan, Pak? Nah, pas kita ngobrol sama supir bus ini, kita tanya, mungkin bisa nggak Pak kita lihat datanya? Di mana alamatnya Pak Gatot ini? Atau mungkin Bapak tanya sama teman yang lain, Pak Harjo ini di mana?
Nah, pas dia mau jawab pertanyaan kita, tiba-tiba, masa nggak tahu sih, Pak? Itu kayaknya Kak. Gatot, Hah? Kak. Bapak lihat? Mana Gatot? Mana, Pak? Gatot. Pak Gatot! Pak Gatot! Pak! Gatot! Gatot, Pak, tangkap, Pak. Kita kejar di situ, kenceng banget larinya. Kita berusaha kejar Gatot ini, lari kenceng-kencengnya. Dia berusaha lari ke jalanan di situ. Nah, untungnya di situ ada tukang ojek. Gue minta tolong Pak, tolong saya Pak untuk kejar Pak laki-laki itu Pak. Boncengin sama tukang ojek, ngebut di situ tukang ojeknya, langsung diberhentiin di depan dia. Tangkep itu yang namanya Gatot. Lo kemana lo, Kak? Mau ngapain lo lari? Kenapa lari ya? Ngapain lo kabur? Kenapa lo kabur? Hah? Kenapa lo kabur? Lalu ngapa lo kabur? Lu Gatot, temannya Harjo kan? Iya. Gatot temannya Harjo kan? Lu ngapain kabur? Hah? Ini istrinya nyariin lu. Kamu tahu nggak suami saya di mana? Mas, coba Mas, kasihan lo Mas. Ini kita nggak mau cari ribut ini. Coba tolong bantu. Mas buat apa lari coba tadi? Ngapain lari? Biarkan dia menyelesaikan semua masalah dulu. Ini juga demi kebaikan Mbak. Masalah apa? Mas, sebabnya. Dia kan suami aku. masalah apa? Mas, sabar dulu Dia di dong. mana? Kasih tahu cepetan. Panik ini istri. Istrinya berusaha nanya, istrinya berusaha terus desak. Berusaha nanya sama Gatot, tapi Gatotnya menghindar. Dia malah nggak mau jawab, dan dia kabur, lari kenceng-kenceng di situ. Pokoknya semua yang dilakukan Harjo itu demi kebaikan Mbak dan keluarganya juga. Ya apa sebabnya? Demi kebaikan apa, Mas? Ya kebaikan apa? Jelas-jelas ninggalin Mbak, gimana kebaikan? Kebaikan apa? Aku juga nggak tahu. Aku tidak sabar begitu suami aku. Nangis istrinya, khawatir istrinya. Ada apa dengan suami saya, Mas? Kenapa Bang Harjo ini ada masalah kok diem saja? Dia bilang dia baik-baik saja, tapi dia menyelesaikan masalahnya. Berarti dia ada masalah dong, Mas. Yuk balik aja yuk. Yuk balik aja yuk. Nanti kita coba cari cara lain yuk. Yuk, berarti Gatot ada kan harusnya? Iya. Dia ada tuh suami aku di mana? Dari kenapa supir itu bilang Gatotnya nggak ada? Dari kesimpulan ketemu sama Gatot tadi, mungkin ada masalah dengan Harjo, tapi Harjo nggak mau cerita sama istrinya. Masalahnya apa kita masih belum tahu. Kita balik lagi ke tempat pool bus itu. Supir itu pasti tahu. Ya coba kita tanya lagi deh sama supirnya deh. Masih ada nggak dia di situ tuh? Ada kayaknya. Dia kan tidur. Wah, bener masih ada, lanjut tidur dia. Iya. Pak, tadi Gatot Pak itu. Iya mas, tadi kan barusan lewat. Kenapa dia kabur? Coba dia lari coba Pak. Kalau mas saya kurang tahu dah mbak. Tadi kata Bapak nyopir ke Purwokerto. Oh iya, udah 2 minggu. Gimana sih Pak? Motornya kan nongol dari sini mbak. Gitu. Bapak bener nih nggak tahu nih. Nggak tahu saya. Masa Bapak nggak tahu semuanya sih? Bapak beneran nggak tahu? Apa pura-pura nggak tahu, Pak? Enggak, saya nggak tahu mbak. Pak, kasihan nih Pak, dia nyariin suaminya Pak. Iya bener mas. Iya. Nggak tahu, Mas. Dia kan nggak ada maksud nipu atau apa sama Bapak. Nggak tahu mas. Nggak ada nggak. Tolonglah Pak, jujur. Bapak tahu kok. Tolong. Atau mungkin teman dekatnya Harjo siapa Pak? Kita nanya sama supir itu, supir yang pertama tadi kita nanya, dan supir itu ngajakin kita ke tempat kantor administrasinya. Kantornya mana? Kantornya di sini mas mbak. Ya kita ikut aja kali ya Pak. Atau mungkin pindah kemana Harjo kerjanya Pak? Yuk. Ayo yuk. Ayo mas mbak, mari. Iya. Mbak, kira-kira kita mau nyari di mana lagi? Nanti kita tanya dulu. Sabar ya Mbak, ini kita mau nanyain dulu. Habis kan? Oh ini ada yang mau nanyain saudara Harjo itu mbak. Pak? Iya pak. Iya Pak. Kita mau nanya masalah Pak Harjo Pak. Mungkin Bapak tahu di mana sekarang keberadaannya Pak. Oke lah kalau Harjo pindah kerja. Tanya Gatot. Tinggalnya di mana Gatot ini?
Karena Gatot ini pasti tahu sesuatu tentang Harjo. Kalau saya lihat dulu ya, nanti bukunya ya, karena dia karyawan di sini ya. Oh gitu ya. Bapak nggak tahu juga Pak? Nggak tahu udah mas, saya tempat tinggalnya Gatot. Tapi kenal. Kan sama saya. Nah ini nggak tahu tempat tinggalnya. Nah ini alamat Pak Gatot. Nah ini alamatnya Maruyung. Maruyung Depok. Depok. Nomor 4 RT 3 RW 5. Iya. Gitu. Maruyung Depok. Itu tempatnya Gatot Pak ya? Iya tempatnya Gatot. Di situ tinggal sama siapa dia Pak? Saya taunya dia di sini karyawan. Cuman tahu karyawan aja, kalau alamat rumahnya belum pernah datang saya ke sana. Oh. Iya. Ya udah kalau gitu kita coba ke sana aja. Iya Kak, buruan aja. Coba tadi Pak alamatnya. Maruyung Depok RT 4 RW 5. Oke. Iya. Ya, Ya makasih Pak ya kalau gitu ya. Saya pamit dulu Pak ya. Ya makasih Pak. Yuk. makasih Pak ya. Makasih Pak. Iya, Mbak. Oke. Yuk. Ya udah ini kita mau langsung lanjut aja ke rumahnya Gatot ya. Ini udah kalau dikejar takutnya dia kabur lagi. Emang dia langsung pulang itu? Nggak tahu juga, mungkin kita coba intai aja rumahnya. Ya mungkin kita tanya rumah orang rumahnya mungkin. Ya, yuk kita langsung sebut sana dulu. Perjalanan menuju rumahnya Gatot, tim coba survei dulu. Ternyata bener ada rumahnya Gatot di sana. Datang Mbak. Sebelah mana rumahnya? Rumahnya di mana Kak? Hah? Ada tanaman. Mana-mana? Kita samperin rumahnya dan keluarlah seorang perempuan. Itu istrinya Gatot. Ini sih, Mbak. Mbak Gendis. Mas Tuti. Mbak keluar sebentar bisa Mbak? Agak maju ke sini Mbak, sebentar maaf Mbak. Ada apa ya? Karena Iya. orang begini? Iya Mbak nggak usah, nggak maaf Mbak. Jangan aja Mbak, nggak apa-apa. Ada apa Mbak? Mbak, tolongin aku Mbak, suami aku udah 2 bulan nggak di rumah Mbak. Saya nggak tahu Mas Harjo di mana Mbak. Mbak, suami kamu di mana Mbak? Suami saya belum pulang Mbak. kerja. Ya jadi gini Mbak, tadi itu kita ketemu sama Mas Gatot. Iya, terus? Ya kita tanya tentang Mas Harjo. Dia malah kabur, kayak orang ketakutan nggak ngasih tahu kita. Jadi maksudnya gini Mbak, apa Mas Gatot nggak pernah cerita Mas Harjo ini ada di mana Mbak? Mas Gatot nggak pernah cerita apa-apa ke saya. Kamu beneran nggak tahu Nggak sama tahu sekali? sama sekali, saya nggak tahu Mas. Jangan bohong Mbak. Astuti langsung minta tolong sama istrinya Gatot. Astuti cerita semua masalahnya kepada istrinya Gatot. Nah, pas mereka lagi cerita, tiba-tiba Ya, Mas Gatot tuh nggak pernah cerita sama Mbak, saya. tolongin aku Mbak. Iya, Mas Kan Gatot kita nggak pernah berteman cerita. Mbak. Mbak tolong lah Mbak. Tunggu sebentar, tunggu. Kasihan loh Mbak. Coba. Halo? Ya, Mas. Ya, di sini ada Mbak Astrid. Mas Gatot, Mas Gatot. Halo, Mas Gatot. Mbak, tolongin Mbak. Ini ada istrinya Mas Harjo. Maaf Mbak, saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa. Mbak. Mbak, atau kita minta nomor telepon Mas Gatot, Mbak. Astuti nangis. Iyalah, dia berusaha nanya sama temennya nggak mau bantuin. Dia berusaha nyari kemana-mana, suaminya nggak ketemu. Gue bilang sama Astuti, sabar Mbak, sabar. Ini kan rumahnya Gatot, alhamdulillah kita udah ketemu. Gatot itu pasti pulang ke rumah. Nggak mungkin dia keleleran di jalan. Dia pasti akan pulang ke rumah ketemu sama istrinya. Ya sudah, kita tunggu aja di luar. Kita intai rumahnya. Sabar dulu Mbak ya. Sabar ya, Mbak. Ya sabar ya. Ini belakang juga banyak anak-anak ini. Man, ada yang datang teman. Siapa? Datang tuh, ada yang datang tuh. Mana? Itu tuh. Mobil hitam itu ya? Iya, tuh. Dia udah Mana? masuk tuh. Dia siapa ya? Masuk ke dalam. Hah? Masuk ke dalam. Siapa yang turun? Siapa cowok? Nggak tahu. Tuh. Marah-marah dia. Oh iya. Ada apa nih tuh? Keluar lagi satu lagi. Keluar satu lagi deh. Man, itu Mang, preman itu. Mang. Ada apa nih? Buru-buru kita turun ke mobil di situ dan ternyata
Ada 2 orang preman maksa istrinya Gatot coba. Bapak, ada apa ini? Ngapain di kamera di sini? Iya, sabar, Pak. Sabar. Iya, ada. Mas mau ngapain kemari? Saya mau cari Gatot. Bapak ini siapa? Saya ditugasin buat nyari Gatot. Mas siapa? Hah? Ini kamera. Iya, sabar, Pak. Hah? Bapak ngapain ini? Kok masuk seperti ini ngapain ini? Sampai ngajak-ngajak. Saya diutus suruh nyari Gatot. Ibu kenapa? Ibu ada masalah apa? Ibu ada masalah apa? Gatot di mana? Saya nggak tahu Gatot di mana. Bapak Jangan ngumpet-ngumpetin. Bapak sabar dulu. Bapak ada masalah apa ini? Bapak kenapa ribut-ribut seperti ini? Ada apa? Suami saya sama salah apa? Mbak nggak perlu tahu. Dia ngomongnya kasar banget di situ, teriak-teriak sampai semua orang ini datang kumpul di situ. Pak RT, orang-orang kampung di sana ngumpul di situ. Pas kita lagi berdebat di situ tanya masalah Gatot, tiba-tiba ini kan rumah orang, sopan dikit kenapa? Ini kan rumah orang, baik-baik kan bisa. Nanti warga ini Jangan datang semua ke sini. jangan sok ganda ini ya. Ini PRT, hormatin dong. Itu Gatot tuh. Ini juga dulu. Gua kejar di situ, lari dia sekenceng-kencengnya, waduh. Kenceng banget nih Gatot ini larinya. Pas di persimpangan jalan gue cari ngilang ini Gatot. Pak, orang lari ke sini ya, Pak? Lihat orang baju kuning lari ke sini ya? Hah? Nyari, Pak? Nah, sini sana. Nggak ada. Hilang nih. Kira gue minta tolong sama tim nyebar dong. Pasti dia ada di sekitar sini. Pasti dia ada ngumpet ini. Tim akhirnya nyebar di situ. Nah, nggak lama kemudian Gatot kita pegang di situ. Dan pas kita pegang, preman-preman ini datang mau narik Gatot. Akhirnya warga ini datang semuanya, ngumpul sini semua warga ya. Warga nggak setuju, marah dan nggak terima kampung mereka dibikin onar sama 2 preman itu. Diusir 2 preman ini. Mau digebukin preman ini kalau nggak baik-baik ngomongnya. Untungnya ya warga di situ mau bantuin. Akhirnya preman ini kabur tunggang langgang. Kita bawa itu Gatot. Ya. Kita bawa Gatot di situ, kita mintain tanggung jawab dia. Kita bawa dia ke rumahnya dan kita suruh dia untuk terus terang. Ada apa ini sebenarnya? Lu ngapain sih? Kasih tahu mereka aja tuh yang sesungguhnya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Aku takut kamu kenapa-napa. Udah Mas, ngomong aja Mas. Ya. Ngomong aja apa sih yang disembunyiin? Ngomong dong. Ya udah, saya kasih tahu ya. Jadi ternyata Harjo ini ada masalah dengan seseorang. Sewaktu di daerah Purwokerto, waktu dia nyupir dari Purwokerto ke Jakarta, dia berhenti di rest area. Nah pas di rest area itu dia digebukin sama seseorang. Salah satunya adalah 2 preman tadi itu. Kenapa? Digebukin sama siapa? Saya nggak tahu. Nah, ini demi keamanan keluarganya juga. Saya suruh dia ke padepokan. Demi keamanan keluarganya, masa istri? Iya, demi keamanan Malah istrinya istrinya. lebih khawatir ditinggal gitu dong. Kamu tega sama aku, tahu nggak? Itu semua buat keamanan Mbak. Gimana kamu ya ada aku makin khawatir? Kamu nggak tahu posisi seorang istri gimana ditinggal suami. Kalau posisi istri kamu kayak aku gimana? Tolong jujur. Kenapa kamu baru ngaku sekarang sih? Ya udah, saya minta maaf sama Mbak. Sekarang ada Mbak Yoyo namanya di padepokan di dekat Gunung Panca. Sekarang Mbak boleh ke sana. Tapi Mbak ada di sana. Dia sayang sama Mbak, sama keluarga Mbak. Berarti dia tuh gak sayang sama aku. Kalau dia sayang sama aku, dia selalu ngasih kabar ke aku. Dia pasti punya alasan yang kuat, Mbak. Aku bener-bener Padepokannya di Gunung Pancar. Di Gunung Panca. Tadi Tanya siapa? aja di sana Mbah Yoyo. Mbak Joyo. Iya. Ya udah Mbak Ayu Saya ya. minta maaf sama Mbak ya. Mbak, Mas yang bohong loh ya.
Enggak beneran. Kalau bohong saya pasti kesini lagi. Enggak, cukup ya. Oke, ya makasih ya Mas, Mbak. Maaf ya. Coba Mbak sabar dulu ya. Kita buktiin dulu ya. Kita buktikan nanti ke sana. Sabar ya. Sabar ya Mbak ya. Mana? Nanti biar kita suruh tim kita yang ke sana duluan. Ya. Hari ini Mbak istirahat aja dulu, Gunung Pancar kan jauh dari sini. Tapi aku maunya sekarang. Iya, nanti tim kita suruh sekarang. Udah tahu Iya. alamatnya ya. Biar Tim kita survei suruh ngecek dulu nanti. ya. Ya. Mana Albar? Bar? Tolong dicekin itu padepokan yang ada di Gunung Pancar. Tim kita suruh untuk ngecek duluan ke sana. Coba cari informasi dan kebenaran tentang alamat padepokan Gunung Pancar. Tim menuju ke sana. Nanti langsung dikabarin ya. Mbak sabar aja. Ya, ya, thank you. Mbak sabar aja ya. Ya, kita ke mobil ya. Ya, ini sampai di mana, Vel? Ini katanya sih udah deket nih. Nanti di depan kita ke kanan. Setelah tim coba cari informasi ke sana kemari, coba menuju ke Gunung Pancar, akhirnya di malam hari tim ngasih tahu ke kita supaya kita merapat ke Gunung Pancar. Malam-malam ke Gunung Pancar, coba bayangin. Udah jalanan terjal, kelok-kelok ya, gelap. Udah sampai nih. Hah, udah sampai? Udah. Apa nih, gelap semua nih? Mas Mandala saya nggak bisa ke depan lagi nih. Cuma sampai sini doang jalannya. Kenapa Pak? Emang nggak bisa? Coba. Nggak bisa Mas. Nggak muat Nggak mobilnya. muat muatnya. Waduh, enggak, ini udah hutan ini, nggak ada jalan. Mau lihat mana sini? Nggak ada jalan lewat sini. Hah? Bukan lewat sini ya? Bisa nggak? Nggak ada jalan deh kak. Ini loh. Ini bukan tangga. Ini man ini tangga. Ini tangga. Lewat mana? Ini. Oh, lewat situ. Ada tangganya. Tuh, coba. Tuh, tangga kan? Aduh, banyak airnya bang. Wah, ini mah bukan bang. Bukan situ. Bukan situ ya? Hah? Mana? Mbak, ayo Mbak. Hah? Ah, coba Albar mana? Albar nih. Mana, Bar? Tempat apa sih? Nggak ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ada. sama sebelah, Bro. Hati-hati. Hah? Ini siapa ini, Bro? Bar, mana, Bar? Coba nih mau lampu nggak? Bisa lihat nggak? Oh, Sabar. Lu nggak apa-apa, Bro? Hah? Awas lu, nggak apa-apa lu? Hah? Kayak ada yang dorong tadi. Ada yang dorong. Kita coba lagi naik ke atas. Naik ke atas Gunung Pancar, kita naik lagi. Nah, pas ke atas di situ, ini aneh. Dingin-dingin, gelap. Ada orang pakai celana pendek. Pak, mau tanya Pak, ke padepokannya Mbah Joyo, bener di sini Pak? Mau ngapain Mas ke sana Mas? Enggak, kita mau ketemu orang, namanya Pak Harjo. Di sana banyak ilmu itu Mas. Nggak bisa ke sana Mas. Hah? nggak bisa Pak. Iya. Kenapa? Takutnya banyak buat ilmu apa hitam apa segala ilmu itu. Ilmu hitam. Enggak Pak, kita nggak nyari ilmu Pak. Kita mau jemput kawan kita di situ. Ya, ada ini suaminya katanya lagi di padepokan situ. Pulang aja mendingan lah. Aku kenapa-kenapa repot dengan pulang mendingan lah. Kita tujuannya cuma mau nyari suami saya, Takutnya kalau Pak. apa-apa repot Pak. Ada Bapak gimana Pak? Iya, San. Kita udah jauh-jauh, Pak. Mending nggak usah deh, pulang aja. Ya. Oh, Pak, tapi daerah mana Pak? Bener daerah sini. Ya. Gue bingung itu, ke sana atau tidak. Ternyata Astuti kekeh, dia pengen ketemu sama suaminya. Saya harus ketemu sama suami saya, Mas. Saya kasihan sama dia. Lanjut kita pencarian. Nah, pas kita lanjut pencarian, sudah mencapai Gunung Pancar, tiba-tiba gelap ini. Bener, tapi nggak ada jalan setapak sih ya. Gak ada ini jalanannya kayak gini semua. Mau nanya sama siapa juga nggak bisa di sini. Gini, kenapa? Salah satu kru kita mengalami sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia jatuh gulung-gulung di situ, marah di situ, nggak kontrol, mukanya ketutup topi gitu, dia nggak bisa bernapas katanya. Kenapa nih orang nggak bisa nafas? Dia bawa lampu, dia bingung, dia katanya nggak bisa nafas.
nggak kontrol, marah-marah, teriak-teriak di situ. Wah, kenapa ini? Kenapa ya? Astagfirullahaladzim, lurusin kakinya, lurusin. Astagfirullahaladzim, Akhirnya kita coba tenangin di situ. Kita cobain baca Al-Quran di situ, pelan-pelan. Kita suruh istighfar, pelan-pelan kita bacain doa di situ. Alhamdulillah, mendingan dia. Iya. Kayak ngeliat saya putih gitu. Hah? Mas, ini kita pulang aja yuk. Aku takut banget serius. Iya, Gak apa-apa. Pelan-pelan. Coba dikasih minum dulu pelan-pelan, Bi. Semua tim kita suruh baca doa di situ. Ya, kita kemudian lanjut pencarian. Nah, pas kita lanjut pencarian, kita ketemu lagi sama satu orang. Coba, Gi. Awas, Bang. Ini baru mau ngapain? Ya, Mas, kita mau nanya ini. Mbah Joyo. Katanya di Padepokan Gunung Pancar. Memangnya ada tujuan apa, Mas? Iya, jadi gini, Mas. Ini kita mau nyari orang. Namanya Pak Harjo. Oh, Pak Harjo ya? Iya. Saya tahu dia. Orang ini adalah salah satu muridnya Mbah Joyo. Dia kenal sama Harjo. Emang bener di sana ada Pak Harjo? Benar, Mas. Di sana ada Pak Harjo. Ada, Mbak. serius. Serius, saya serius. Bener ada suami saya itu? Benar, ada di sana. Nggak bohong kan? Saya tidak bohong. Ya udah, Mas, kita anterin. Tolong dianterin Mas ke sana, Mas. Ayo, Ayo, Mbak. Ayo, kita ke atas, Mbak. Ini bener kan mau nganterin kita kan? Iya, ayo. Ke atas. Ke atas sana. Udah nyasar-nyasar. Sana ya? Mana? Ke sana. Akhirnya diajak kita ke Padepokannya Gunung Pancar. Alhamdulillah, kita sampai pada Padepokan Gunung Pancar. Di situ, ya kita disuruh nunggu. Ini udah sampai, Mas? Iya, bentar lagi kita sampai, Mas. Oh, ini Padepokannya. Iya. Ayo, Mas. Udah banget aku buat nganterin. Oke, Mbak, Mas, dan Mas tunggu di sini sebentar ya. Saya ngomong dulu sama Pak Joyonya ya. Ada bajunya? Ada. Pokoknya Mas tunggu di sini aja ya. Oke? Gak lama kemudian dia bilang, Mbah Joyo mau ketemu asalkan tidak ada kamera dan hanya satu orang. Ada suami aku nggak ya? Iya, ini kita coba tanya dulu. Gimana Mas? Mas, Mbak, saya udah ngomong sama Pak Joyo. Oh. Boleh menemui Pak Joyo, tapi nggak boleh semua dan nggak boleh bawa kamera. Harus satu orang. Oh. Tapi satu orang itu yang berkepentingan saja. Saya, Mas. Ayo. Tunggu sini. Hati ya. Jagain barang. Kameramen boleh ikut satu ya? Nggak boleh, Mas. Pak Joyo nggak mau ada kamera masuk. Iya udah oke, tanpa kamera kok. Tapi kalau memang mau ya, tapi kalau harus ada kamera, enggak nggak usah. Iya oke nggak apa-apa, nggak usah kamera. Udah, Mas. Ya, Mas. Kita lihat. Hati bro. Iya. Take care. Gue ketemu sama Mbak Joyo. Dia orangnya diam, penuh wibawa, nggak banyak omong. Dan waktu gue tanya, Mbah tolong, saya pengen tanya di mana Harjo. Harjo ini dicari sama istrinya. Apa jawaban Mbak Joyo?
Ya Mbah, saya Mandala Mbah. Iya. Iya. Saya mau nanya ini Mbah, tentang Pak Harjo. Harjo? Iya. Harjo siapa ya? Pak Harjo katanya dia menenangkan diri di padepokan ini. Mbak, Mas, dia ngomong apa? lebih baik Mas pergi aja. Tidak ada yang namanya Harjo di sini. Pergi. Pergi. Dan nggak ada padepokan Mbah Joyo itu. Tidak. Pergi aja Mas. Katanya ada di sini Mbah. Tidak ada yang namanya Harjo. Enggak, saya mohon Mbah. Iya. Masalahnya di sini. Sebaiknya pergi aja Mas. Pergi. Mbah, gini, bukan maksud untuk. Iya, sebaiknya pergi Jadi aja. gini, Pergi. Mbak, ini ada istrinya. Sudah. Ada Sudah, istrinya. kalau kata saya Mbak, ada pergi istrinya. aja. Mbah, Pergi. sebentar Mbah. Udah. Ini ada istrinya Mbah. Udah, pergi. Istrinya lagi nyariin Mbah. Pergi. Mbah. Pergi. Ayo. Iya. Mas, tadi kan. Udah. Mbah. Mas, saya sudah. Gue mohon sama Mbak Joyo, Mbah tolong ini istrinya nyariin, ketemu sebentar aja. Mbak Joyo nggak ngasih izin. Gue disuruh, akhirnya pergi di tempat itu, disuruh pulang. Mas, Gimana tadi kata? Tadi kan Itu si benar, Mas Mbak. itu kan kita bilang paksa aja deh, Mas. ada tadi. Nah itu bajunya bener. Ngakuin sih Mbak Joyo, cuman Terus? aku nanya dia katanya nggak ada namanya Harjo. Kok Nggak aneh? kenal. Kayaknya nggak mungkin deh, Mas. Kayaknya ada yang disembunyiin deh dari bapak itu deh. Makanya. Kita udah Kenapa bilang dia nggak ada? jauh-jauh ke sini. Kalau kita nggak dapet info, percuma deh kayaknya kita jauh-jauh ke sini. Nah, tadi inget gak anak muda tadi, Mas tadi? Dia bilang ada. Dia bilang ada kan? Heeh. Nah makanya terus si Mbah Harjo itu bilang katanya nggak ada nama Harjo kan? Nama Harjo. Kayaknya di atas bohong tuh. deh. Dia kayaknya bohong nih, Mas. Aku juga nggak tahu makanya. Nggak mungkin suami saya nggak ada di sini. Nggak mungkin. Loh, mana? Coba ikutin. Jangan dong, Wan. Enggak, kayak ada sesuatu itu, ada masalah di sana. Enggak. Ntar kita dikira ikut campur. Diam dulu. Nggak lama kemudian, waktu kita mau pergi di tempat padepokan itu, tiba-tiba mana tadi? Shh, suara kaki. Hah? Pelan-pelan. Mana nih? Kayak gue bawa sesuatu nih. Hah? Buru-buru kita ikut kabur naik ke atas mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, pas sampai di atas tempat padepokannya, tiba-tiba kita ngelihat di situ di keramaian ada dua preman yang kemarin itu bikin onar di rumahnya Gatot. Datang lagi preman itu, coba. Itu Mas Harjo, Mas. Mas, itu Mas Harjo. Sebentar. Kemarin nih preman yang kemarin nih. Ngapain coba preman itu? Preman itu datang ke padepokan, bikin rusuh, bikin onar, berusaha untuk mencari Harjo. Harjo sudah dipiting di situ, kepalanya sudah ditegep sama preman itu. Gua ngeliat di situ, astagfirullahaladzim, nih preman nggak pernah putus asa, dia terus mencari keberadaannya Harjo. Nah, pas kita deketin di situ, tiba-tiba Mas Harjo! apa-apaan ini? Lu lagi pegang mainnya, bikin rusuh nih, Pak. Bikin rusuh, pegang. Apa-apaan ini? Lepas ya! Selamatin Harjo. Selamat. Mas, pegang. Ini gimana? Lepasin lu. Aduh, panik nih preman ini. Akhirnya kita keroyok di situ, premannya kita pegang satu orang di situ, kita bekek kepalanya dan kita tangkap satu orang. Nah, preman satunya
Karena dia panik, dia kewalahan, dia ambil itu Astuti. Dipegang Astuti, dipiting Astuti, dikunci, dibawa sama dia sebagai sandera. Hoi! Hoi! Hoi, buka lu! Hoi! Mas, jangan buang mana mas? Hoi, buka! Hoi, buka lu! Hoi! Hoi! Mobil mana mobil? Kita mobil dong. Itu tapi dibawa. Preman yang tadi kita tangkap, kita tanyain, di mana keberadaannya tempat mereka ini? Siapa yang menyuruh mereka? Udah pak, jangan pak, jangan. Mau dibawa kemana? Pak. Harjo, udah, jangan pak, jangan pak, mbah, udah mbah. Sekarang saya mau tanya. Ngapain kamu kesini? Dan siapa yang nyuruh kamu kesini? Hah? Udah aja. Cuma disuruh cari Harjo. Apa nyari Harjo? Dia anak buah saya. Apa urusannya sama kamu? Ya ampun. Siapa yang nyuruh kamu? Jawab. Nggak tahu. Ngaku. Kalau nggak ngaku, ngaku. Siapa yang nyuruh kamu? Ayo siapa? Itu saya dibawa kemana? Ayo jawab. Jawab. Ayo jawab. Bentar, mas, bentar. Ngaku nggak lo? Ngaku nggak? Hah? Ngaku nggak? Hah? Ampun. Apa lo mau digebukin sama semua orang di sini? Ngaku nggak? Enggak mau. Iya. Kita nggak mau cari ibu di sini. Iya. Coba kasih tahu di mana. Ini kalau misalkan lu nggak mau ngaku. Saya dibawa kemana Ini mas? warga nih. Ini gue biarin mereka. Sebentar, jangan. Ampun. Biar dia ngasih tahu. Ampun. Siapa yang nyuruh lo? Siapa? Ayo jawab. Vinod. Mantan pacarnya Tuti. Coba. Di mana tempatnya? Di base camp. Di base camp mana? Kita paksa di situ. Vinod. Iya. Orang mana dia? Gak tahu. Cuman saya disuruh sama Vinod. Mencari Harjo. Siapa? Lo kenal Harjo? Hah? Nggak tahu. Di mana tempatnya? Ayo Ke arah sana. Di mana? Ke arah sana mana? Aduh. Di mana alamatnya? Aduh. Sakit ampun. Udah, Pak. Ampun. Di mana alamatnya? Udah, Pak. Ampun. Di mana alamatnya? Alamatnya gak tahu. Cuma bosnya Vinod yang nyuruh saya jadi Harjo. Di mana tempatnya? Jawab. Dibawa kemana tadi sama teman lo itu? Dibawa kemana? Ayo bilang. Bentar, Pak. Di mana dia? Atau ini semua akan gebukin lo? Iya. Ngaku. Cepetan ngomong. Dibawa ke base camp. Dibawa ke base camp sebelah sana. Ya udah kita bawa aja dia ke sana ayo. Sebentar. Sekarang cepat selamatkan istri kamu. Kamu jangan pikirkan saya. Iya, Mbak. Saya bantu dengan doa di sini. Iya, Mbak. Ayo, Pak. Ayo, angkat tangan. Ayo. Preman ini kita pasang nunjukkan. Akhirnya kita ajak dia ke dalam mobil untuk menunjukkan di mana markasnya. Jawab. Udah. Di mana istri gue? Udah. Itu Kasih tahu. istri kamu di sana. Iya. Base campnya di sana. Udah, awas lu bohong ya. Ini kamera ngeliat lu loh. Iya. Ya, muka lu ada di sini loh. Kalau lu bohong, gue laporin polisi nih. Iya benar. Ya, ini kasus penculikan ini. Iya benar. Sebelah sana. Base campnya sebelah sana. Ya, udah lepasin aja. Sepanjang perjalanan, ya, waktu kita pengejaran, gue nanya sama Harjo, kemana aja dia selama ini? Kemana dia selama ini menghilang? Harjo ini bilang dia menghilang karena dia diancam. Dia diancam kalau dia mendekatin Astuti, dia akan dibunuh. Ini Bang Harjo. Ya, jadi Bang Harjo selama ini kenapa? Pergi dari rumah kenapa ini? Selama 2 bulan ini, saya sering dikejar-kejar preman, Bang. Makanya saya lari ke Padepokan, Bang. Untuk mencari ilmu, Bang. Maksudnya preman-preman yang tadi itu? Iya, Bang.
Kenapa mereka kejar? Lo ada utang? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ada masalah apa-apa. Saya selalu dikejar-kejar preman itu, Mbak. Terus, lo kenapa menghindar? Maksudnya pergi dari rumah, kenapa? Saya takut, Bang. Saya lari ke Padepokan, Bang. Biar saya nambah ilmu, Bang. Karena Harjo ini merasa terancam keluarganya, dia menghindar dari keluarganya. Supaya apa? Supaya Astutinya aman. Supaya Astutinya nyaman. Biar dia yang dikejar-kejar, bukan Astuti. Itulah yang terjadi. Makanya kenapa dia selama ini menghilang. Biar saya kebal, Bang. Biar saya bisa melawan mereka, Bang. Ayo, Bang. Tunjukin istri saya kemana, Bang. Yuk kita ke sana. Yuk langsung. Ayo, Ebel. Yuk kita ke sana, yuk. Preman-preman itu berhenti di sebuah rumah. Kemudian dia masuk ke dalam. Kita ikut ke dalam rumah tersebut. Ayo, Bang. Ya, sebentar. Ayo kita ke istri saya, Bang. Enggak, Istri saya takut Iya, kenapa-napa. tenang dulu. Kita coba. Itu istri kamu ada di situ. Sabar dulu dong. Istri lu ada di situ. Coba lihat suasana dulu. Ini bahaya ini. Bisa-bisanya kamu ngancurin hubungan aku sama suami aku. Kamu ngancurin rumah tangga aku. Salah aku apa? Dulu aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Dan aku bela-belain kamu di depan orang tua aku. Tapi apa? Balasan kamu apa ke aku? Dengerin ya. Gue kan udah bilang, gue itu mau balik lagi sama lu. Tapi lu kenapa milih si supir bis itu? Hah? Karena dia setia. Mantan pacarnya. Jadi selama ini Rubukin lu ada mantan pacarnya? Saya nggak tahu, Bang. Lo nggak pernah tahu itu? Lu nggak pernah tahu? Nggak tahu, Bang. Saya nggak pernah tahu, Bang. Lalu terus yang gebukin lu siapa waktu itu? Pasti itu orang suruhannya. Nggak tahu, Ini Bang. dong mantan pacarnya dong. Lu suami jangan nggak tahu gitu dong, yang bener dong. Iya, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Kan? Lu tau nggak? Astagfirullah. Jangan macam-macam sama istri gue ya. Lu apaan lu? Lu kok Jangan sampai sama istri gue ya. Apa? Kenapa lu? Lu udah terlaluan lu. Apa? Lu nggak kurang puas? Kurang puas apa? Kurang puas apa? Lu kurang puas? Lu nggak apa-apa. Bos gue. Lu nggak apa-apa. Lu kurang puas? Pergi. Lu nggak mencapai yang kemarin lu? Kurang puas lu? Hah? Kurang puas lu? Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Ya sudahlah, urusan preman, urusan Vino itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempertemukan antara Astuti dengan Harjo. Alhamdulillah, akhirnya Astuti sama Harjo bisa ketemu di situ. Astuti. Mas Harjo. Kamu kemana aja, Mas Harjo? Aku selama ini nyari di kamu. Kamu tega sama aku. Selama ini aku nyari kamu kemana aja. Maafin aku, Astuti. Tanggung jawab kamu mana selama ini? Kamu kemana aja? Nggak ada kabar selama 2 bulan. Maafin aku, Astuti. Semudah itu kamu minta maaf sama aku. Kamu jahat. Aku udah capek. Aku di sini, aku kesini datang jauh-jauh coba nyariin kamu, Mas. Kamu jahat banget sama aku. Kamu benar-benar suami nggak punya tanggung jawab, tahu nggak? Dan rumah tangga itu harus ada kejujuran. Ya, kalau nggak ada keterbukaan, yang ada nanti miskomunikasi di sini. Soalnya kayak hal sepele gak sih? Mungkin dia bisa cerita ke istrinya, keluarganya. Mungkin bisa bantuin kalau dia cerita sama keluarganya. Iya, kalau ada masalah ngomong aja gitu. Kenapa? Iya, tutupin akhirnya kan kasihan istrinya.
Istrinya nungguin, udah berbulan-bulan suaminya nggak pulang-pulang. Khawatir dan mikir negatif, aneh-aneh. Kalau ada masalah itu dihadapin bersama, selesaikan bersama. Bukannya malah pergi begitu saja. Hindar kan itu dia dari masalah berarti. Ya ini. Kita udah selesai, kayak kita udah nggak perlu lagi di sini. Kita nggak diperluin lagi di sini. Jadi ya mudah-mudahan aja mereka bisa tetap langgeng dalam rumah tangga ya. Masih banyak lagi yang masih mau kita bantu ya. Karena faktor kecemburuan, ya, karena faktor iri dan dengki, karena faktor ya tidak mendapatkan cintanya, akhirnya dia melakukan dan mengalahkan segala cara. Ini tidak boleh kita lakukan. Ya. Kita harus yakin sama Allah bahwa semuanya sudah diatur, bahwa semuanya itu ada porsinya. Rezeki, umur, jodoh semuanya sudah diatur sama Allah. Kita harus ikhlas. Apapun yang terjadi kita syukuri. Jangan seperti Vino. Jangan seperti Vino menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Assalamualaikum.